Halo sahabat Pabelanis, berjumpa lagi dalam Pabelan Dialog kali ini bersama dengan saya, Aulia Zahra. Di sini saya akan mengangkat isu tentang budaya klinik dan semacamnya yang ada di Indonesia saat ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa budaya klinik ini memang di dalam bahasa Jawa ini merupakan sesuatu yang dirahasiakan untuk umum dan memang berbau dengan hal-hal mistis. Nah, untuk mengetahui selengkapnya, di sini saya sudah bersama dengan Bapak Sabar Narimo sebagai salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan salah satu budayawan di Kota Surakarta ini. Baik, assalamualaikum, selamat siang Pak Sabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa Mbak Alia. Baik, bagaimana kabarnya Pak Sabar? Baik-baik, ya. Alhamdulillah baik. Pak Sabar, di sini kami dari Pabelan TV mengajak Pak Sabar untuk menjadi salah satu narasumber karena kami mengetahui bahwa Pak Sabar ini merupakan salah satu budayawan di Kota Surakarta, begitu ya Bapak? Nah, saya juga mendengar bahwa Pak Sabar ini memiliki sekolah di rumah gitu untuk membuka masyarakat yang ingin belajar bahasa Jawa secara gratis, begitu ya Bapak. Baik, langsung saja menuju tema pada kali ini. Untuk menurut Bapak ini budaya klinik di Indonesia saat ini itu seperti apa Bapak? Ya, terima kasih dari Pabelan. Jadi kalau kita lihat sekarang ini budaya klinik itu sebetulnya tumbuh tidak saat ini saja. Jadi klinik itu sudah ada zaman batu, zaman kuno itu sudah ada klinik. Bahkan aliran-aliran dinamisme, animisme itu juga merupakan sumber dari klinik. Yaitu adalah satu kepercayaan bahwa sesuatu itu akan mengandung unsur-unsur gaib ya. Jadi zaman dulu itu sesuatu yang besar itu mesti ada penjaganya ya, apakah itu pohon, apakah itu batu, apakah itu apa, itu merupakan sumber ini. Nah, kalau ditanya tentang bagaimana dengan sekarang ya, sekarang barangkali dengan kekuatan agama sekarang ini klinik sudah berangsur-angsur untuk berkurang. Meskipun di sana sini masih ada kita temui orang yang masih percaya dengan klinik itu, tetapi sesungguhnya sudah lama berkurang karena dakwah agama itu sudah mulai menguat untuk memisahkan antara klinik dengan keyakinan. Berarti kalau untuk budaya klinik itu sendiri memang erat kaitannya dengan hal-hal mistis begitu? Oh iya, klinik itu biasanya berkaitan dengan mistis, yang gaib, yang tidak kelihatan, yang apa gitu. Nah, biasanya orang-orang tertentu yang percaya klinik itu mengambil jalan pintas ya, untuk bisa lebih cepat menuju kepada tujuan. Dia sering bertanya kepada unsur-unsur klinik itu ya. Orang menyebut dengan perklinikan itu ya. Gitu, baik. Ya. Oke, kemudian berarti asal mulanya tadi memang sudah dari lama begitu ya Bapak? Sudah zaman batu, zaman kuno itu sudah ada klinik itu sudah ada. Bahkan menjadi di perkampungan adat itu klinik masih kuat sekali. Jadi di desa-desa, di pelosok-pelosok itu orang-orang masih sangat percaya. Yang jauh dengan agama itu sangat percaya dengan klinik itu. Ya, mulai dari pengobatan, kemudian mencari sesuatu yang hilang ya, itu lebih dekat kepada klinik itu ya. Tanyanya kepada pimpinan adat biasanya. Begitu, baik. Menurut Pak Sabar sendiri, perkembangan klinik di Indonesia saat ini itu seperti apa? Iya, klinik tidak saja pada satu tujuan tertentu, tetapi sesungguhnya klinik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan erat dengan jin, dengan setan ya. Jadi
Kemudian ada kekuatan-kekuatan di balik orang yang mengatakan, biasanya dikatakan oleh dukun atau kan tukang sihir misalnya, dia memiliki kekuatan di belakangnya itu adalah jin atau setan. Sehingga mereka itu bekerja berdasarkan bantuan-bantuan itu gitu ya. Bantuan-bantuan dari kekuatan-kekuatan gaib seperti itu ya. Nah, kalau sekarang di Indonesia barangkali ya orang ada yang masih punya kecenderungan seperti itu, belum bisa dipisahkan antara hidup dengan perkelenian juga ada gitu ya. Nanti kita bisa melihat para pedagang di pasar itu lebih juga percaya pada klenik itu ya, mulai dari tempat wadah uangnya diberikan sesuatu, kaca, kacang hijau atau rambut atau apa gitu. Atau ada orang-orang tertentu yang bertanya kepada seseorang tentang nasibnya gitu ya. Ya itu bisa jadi menjadi bagian dari perkelenikan itu. Dan itu tumbuh subur ketika agama itu membiarkan. Nah, jadi kalau agama ini kemudian berpartisipasi di dalam penanggulangan budaya-budaya klenik ini, sebetulnya salah satunya yang paling mujarab lewat agama. Ketika agama itu mendakwahkan untuk tidak itu, ya bagus sekali itu. Begitu. Kemudian berarti tadi contoh dari klinik tadi kayak dukun gitu-gitu nggak, Pak? Ya, bisa jadi kayak dukun. Orang menyebutnya dengan orang pinter gitu ya. Iya, Orang pintar atau orang dengan supranatural. Ya, itu bisa juga bisa seperti itu ya. Kan kalau klinik ini kan kayak tadi dukun gitu kan banyak disalahgunakan ya Bapak gitu. Nah itu Pak Sabar sendiri sebagai budayawan itu melihat seperti itu bagaimana? Iya, banyak orang yang barangkali ketika biasanya salah gunakan itu ketika sampai pada misalnya santet, pelet misalnya, pesugihan misalnya, kemudian pengasihan, itu bisa jadi seperti itu ya. Orang masih ada kecenderungan, ada orang yang masih mencari pesugihan, ada mencari pengasihan. Pengasihan itu bagaimana dia bisa dikasih oleh banyak orang, terutama ada kekasihnya misalnya. Ya itu bisa jadi seperti itu ya. Nah, tidak hanya itu yang berkaitan dengan santet, pelet, pesugihan, pengasihan gitu. Tetapi di satu pihak juga ada misalnya jenis-jenis yang meramal dengan nasib ya, meramal rezeki, meramal itu bisa juga jadi artinya mereka yang lebih percaya pada itu daripada percaya kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, baik. Untuk Pak Sabar sendiri sebagai salah satu budayawan di Kota Surakarta ini, harapan Bapak ke depannya terkait budaya klinik ini sendiri bagaimana Bapak? Iya, itu merupakan dari satu klinik itu merupakan satu keyakinan orang-orang tertentu yang barangkali ketika mereka itu belum mendapatkan petunjuk ya, saya kira masih memiliki keyakinan pada itu. Nah, sebagai orang Islam, orang yang beragama, saya tentu harapannya bagaimana orang meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak meminta kepada hal-hal yang seperti tempat-tempat tertentu, pesanggerahan, pohon beringin, atau mungkin keris, atau mungkin benda-benda kuno yang lain gitu ya. Ya minta ya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya gitu. Gitu, baik. Baik, itu tadi adalah salah satu dialog dari budaya klinik yang saat ini sedang kita bahas. Terima kasih Pak Sabar selaku salah satu budayawan di Kota Surakarta sudah menyempatkan diri untuk bisa bersedia menjadi narasumber kami saat ini. Baik,
Semoga dengan adanya konten ini, kami berharap masyarakat di Indonesia ini bisa membuka wawasan yang luas terkait dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia saat ini, seperti budaya klinik begitu ya Bapak, untuk tidak menyalahgunakan budaya-budaya klinik tersebut. Nah, dari Pabelan Dialog kali ini kita tahu bahwa klinik sendiri sudah ada sejak zaman batu dan masyarakat Indonesia sendiri sudah melekat dengan budaya klinik tersebut. Seperti yang berada di perkampungan adat di mana mereka itu masih menggunakan budaya klinik sebagai alat untuk meminta pertolongan, untuk berdoa, dan lain sebagainya. Nah, kesimpulan dari konten Pabelan kali ini adalah kita sebagai manusia tidak boleh percaya akan hal-hal seperti itu, seperti perdukunan, persantetan, dan lain sebagainya yang erat kaitannya dengan hal-hal gaib. Nah, dampaknya sendiri dari budaya klinik tersebut adalah masyarakat itu tidak percaya akan Tuhan Yang Maha Esa yang memang masih berkuasa di alam semesta ini, dan lebih memilih untuk berdoa dan meminta kepada hal-hal yang gaib. Nah, semoga dengan adanya konten ini masyarakat diharapkan bisa menambah wawasan yang luas tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia, termasuk dengan budaya klinik itu sendiri, dan semoga masyarakat tidak menyalahgunakan budaya klinik itu sendiri di kehidupan sehari-hari. Nah, dari budaya klinik ini kita juga bisa mengambil hal-hal positifnya sehingga masyarakat ini bisa memiliki kemauan untuk belajar tentang budaya-budaya di Indonesia seperti budaya klinik. Saya Aulia Zahra, pamit undur diri. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Pabelan TV. Sampai jumpa.